Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan percobaan untuk praktikum dasar sistem pengaturan percobaan ketiga yang berjudul kendali intensitas cahaya. Langsung saja saya perkenalkan komponen-komponen yang akan digunakan untuk percobaan kali ini. Yang pertama, komponen kendali yang digunakan merupakan gabungan dari berbagai macam komponen kendali. Yang pertama, di sini ada dua buah saklar BCD. Dua saklar BCD ini mewakili dua angka yang berbeda, di mana yang di atas merupakan LSD atau bit LSD dan yang di bawah adalah bit MSD. LSD artinya least significant decimal, sedangkan MSD adalah most significant decimal. LSD mewakili angka satuan, sedangkan MSD mewakili angka puluhan, di mana di sini ada angka 1 sampai 9. Di sini juga ada mulai dari angka 1 sampai 9. Namun di sini mewakili angka satuan dan di sini mewakili angka puluhan. Berarti kedua kombinasi angka ini bisa menghasilkan angka yang berbeda-beda. Seumpama misalnya di sini di MSD kita beri angka 3 dan di LSD kita beri angka 4, berarti nilai desimal yang dihasilkan adalah 34. Sedangkan misalnya di sini kita beri angka 5, di sini kita beri angka 1, berarti bit LSD yang dihasilkan adalah 15 karena ini adalah angka puluhan dan ini satuan. Nah, pembuktian nilai bit nanti bisa dilakukan pada probe yang ada di sini dengan menggunakan alat ukur. Hasilnya merupakan nilai bit output dari angka desimal ini. Dari saklar BCD ini, output dari saklar BCD nanti dimasukkan ke dalam down counter, di mana down counter ini merupakan rangkaian yang melakukan hitung mundur. Jadi pengaturan intensitas cahaya ini dilakukan di pusatnya itu di sini, di down counter, di mana hitung mundur dilakukan di sini. Nanti saya lebih jelaskan secara keseluruhan. Selanjutnya, selain mendapatkan inputan dari dua saklar BCD ini, rangkaian down counter juga mendapatkan inputan dari rangkaian sinkronisasi sinyal. Nah, apa itu rangkaian sinkronisasi sinyal? Rangkaian sinkronisasi sinyal merupakan rangkaian zero cross detector, di mana fungsinya untuk mencari titik nol dari sebuah gelombang sinus. Nah, kenapa harus dicari titik nolnya? Karena si down counter ini ketika hendak melakukan hitung mundur perlu diberi arahan di mana hitung mundur harus mulai dilakukan. Jadi hitung mundur mulai dilakukan, perintahnya diberikan oleh rangkaian sinkronisasi sinyal ini. Jadi titik nol sudah ditemukan, kemudian diinformasikan ke down counter, maka down counter bisa untuk mulai melakukan hitung mundur. Selanjutnya, ketika sudah mendapatkan inputan dari dua saklar BCD dan rangkaian sinkronisasi sinyal, maka down counter sudah bisa melakukan hitung mundur. Lama hitung mundur diinformasikan ke rangkaian kendali untuk perangkat aplikasi. Jadi rangkaian kendali ini merupakan komponen triak yang bisa melakukan pemotongan atau penyarah terkendali. Jadi dia melakukan pemotongan atau modulasi tegangan AC. Misalnya di sini kita beri angka di bit saklar BCD ini kita beri angka 20, maka si down counter akan melakukan hitung mundur mulai dari 20 sampai 0. Selama hitung mundur dari 20 sampai 0, rangkaian kendali akan memotong tegangan. Ketika sudah hitung mundurnya misalnya sudah 3, 2, 1, 0, ketika sudah mencapai 0, maka rangkaian kendali akan melepaskan tegangan. Sehingga tegangan output AC yang dihasilkan sudah termodulasi. Modulasi tadi yang akan mengakibatkan intensitas cahaya jadi bisa berubah atau menurun. Semakin lama waktu pemotongan atau hitung mundur yang diberikan ke down counter, maka modulasi yang dilakukan akan semakin panjang. Akibatnya intensitas cahaya lampu menjadi semakin redup, seperti itu. Lalu di sini selain bisa dilakukan inputan menggunakan dua saklar BCD ini, juga bisa dilakukan dengan menggunakan potensiometer. Jadi ketika misalnya kita tidak mau menggunakan dua saklar BCD ini, intensitas cahaya lampu juga bisa dikendalikan dengan potensiometer yang di atas ini, seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan itu merupakan lampu yang nantinya akan dikendalikan intensitas cahayanya. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah osiloskop analog yang nantinya
digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap bentuk gelombang yang telah dimodulasi tadi. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai untuk percobaan yang paling pertama. Untuk data yang pertama, pengambilan data untuk tabel 2.1 analog to digital converter. Langkah-langkah percobaannya silahkan dibaca. Jadi yang paling utama di sini adalah menghubungkan antara output dari generator clock ke input dari down counter, input clock dari down counter. Lalu hubungkan probe pengukur tegangan pada posisi ground dan output down counter. Tujuannya adalah untuk membandingkan output dari ADC nanti. Output ADC nanti ditampilkan oleh di sini. Kemudian pengukuran tegangan dilakukan menggunakan voltmeter di sini. Nah, langsung saja kita jalankan langkah percobaan yang pertama. On-kan saklar 3 dan saklar 1. Kemudian atur potensiometer sehingga output down counter tegangannya bernilai 0,65. Untuk tegangan output down counter 65, nilai ADC yang ditampilkan adalah sebagai berikut. 134. Nah, bisa dicatat di modul percobaan. Selanjutnya dinaikkan ke 0,98 volt. Ya. Untuk nilai tegangan output down counter 0,98 volt didapatkan nilai ADC sebesar 201 di sini. Ya. Begitu seterusnya dijalankan untuk percobaan tabel 2.1. Data lengkap untuk tabel 2.1 akan saya lampirkan bersama video. Selanjutnya kita akan lanjutkan percobaan untuk pengukuran binary code desimal pada tabel 2.2. Selanjutnya untuk pengambilan data tabel 2.2 binary code desimal, pengukuran tegangan akan dilakukan pada titik-titik D0 sampai D7 pada output saklar BCD. Inputan angka desimal akan kita masukkan menggunakan dua saklar BCD ini, kemudian diukur tegangan dari titik D0 sampai D7. Ketika pengukuran tegangan bernilai 5 volt, maka logika bernilai 1. Jadi pada tabel dicatat angka 1. Sedangkan ketika tegangan bernilai 0, maka logika bernilai 0, pada tabel dicatat angka 0. Seperti itu untuk pengambilan data percobaan kali ini. Langsung saja kita mulai untuk data yang pertama. Bilangan BCD bernilai 0 dan 0. Kedua jarum penunjuk sudah bernilai angka 0 dan 0. Kita ukur mulai dari D0. Untuk D0, tegangan bernilai 0, berarti logikanya 0. Selanjutnya D1 0, D2 0, D3 0, D4 0, D5 0, D6 0, dan terakhir D7 0. Selanjutnya kita rubah ke angka 10, berarti MSD yang merubah ke angka 1, sedangkan LSD tetap di angka 0. Ya, sudah. Sekarang kita lakukan pengukuran. D0 bernilai 0, D1 bernilai 0, D2 bernilai 0, D3 bernilai 0, D4 bernilai 5 volt, berarti logika di D4 adalah 1. D5 bernilai 0, D6 bernilai 0, D7 bernilai 0. Sekarang kita rubah ke angka 11, berarti MSD tetap di angka 1, mewakili angka puluhan 10, dan LSD mewakili angka satuan, kita rubah menuju angka 1 juga. Sekarang kita lakukan pengukuran mulai dari D0 sampai D7.
D0 bernilai 5 volt, berarti logika untuk D0 adalah 1, D1 0, D2 0, D3 0, D4 5 volt, berarti logikanya 1, D5 6 volt, D5 0, D6 0, dan terakhir D7 0. Ya. Begitu seterusnya untuk langkah percobaan tabel 2.2 binary code desimal. Data lengkap untuk tabel ini akan saya lampirkan. Selanjutnya kita akan lanjut untuk pengukuran zero cross detector menggunakan osiloskop. Baik, untuk data tabel ke 2.3 zero cross detector, rangkaian telah saya susun, di mana positif dan negatif dari input rangkaian kendali ke positif dan negatif dari output. Selanjutnya output rangkaian sinkronisasi sinyal ke SPE sudah, dan APE ke input rangkaian kendali, APE ke input rangkaian kendali. Selanjutnya lakukan pengukuran menggunakan osiloskop terhadap VBQ1 dan VCQ1. Sudah dihubungkan ke osiloskop. Tampilan dari VBQ1 dan VCQ1 nantinya merupakan tegangan sinus yang telah disearahkan dengan penyearah gelombang penuh, berarti berbentuk bukit dan bukit tidak ada lembahnya. Langsung saja kita jalankan. Ya. Sudah kita jalankan, tampilan dari osiloskop adalah seperti berikut. Nah, untuk data pada tabel, di situ ada nilai, time per diff, dan frekuensi. Untuk nilai bisa kalian hitung sendiri. Ketika nilai berarti jumlah kotak yang ditampilkan dalam satu gelombang atau satu periode, di mana satu gelombang merupakan satu bukit dan satu lembah. Namun karena ini merupakan penyearah gelombang penuh, maka lembah yang tadinya ada di bawah diangkat ke atas, sehingga satu gelombang merupakan dari titik ini menuju titik yang ini. Berarti jumlah kotaknya ada berapa? Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, dicatat di situ 4 kotak, kemudian digambar nanti menggunakan milimeter block. Sedangkan skala time per diff-nya adalah 5 milisecond. Bisa sambil dicatat, dan frekuensi nanti dihitung menggunakan persamaan. Selanjutnya pengukuran untuk data di bawahnya. Selanjutnya, hubungkan output rangkaian sinkronisasi sinyal kepada osiloskop terhadap ground. Nah, itu merupakan yang ditampilkan oleh osiloskop nanti merupakan hasil dari rangkaian zero cross detector, di mana titik-titik 0 dari rangkaian zero cross detector ditampilkan. Langsung saja kita jalankan. Ya. Ini adalah tampilan atau output hasil dari rangkaian sinkronisasi sinyal atau zero cross detector, di mana zero cross yang dimaksud adalah titik-titik yang di atas ini. Nah, titik-titik ini yang nantinya akan digunakan oleh down counter untuk mulai melakukan hitung mundur. Seperti itu. Sedangkan untuk jumlah, nilai, time per diff, dan frekuensi sama dengan yang tadi. Jika titik-titik ini merupakan titik 0, berarti satu gelombang adalah dari titik ini sampai titik ini. Siklus positif dan siklus negatif, sehingga jumlah kotak yang didapatkan juga sama, ada 4, 1, 2, 3, 4. Skala time per diff sama 5, dan frekuensi nanti kalian bisa hitung sendiri. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke percobaan yang berikutnya, tegangan pada teriak. Saya akan mulai merangkai, dan setelah selesai baru kita tampilkan. Baik, untuk bagian yang terakhir, tabel 2.4 tegangan pada teriak. Output dari rangkaian kendali atau teriak telah saya hubungkan ke lampu. Bisa dilihat di sana. Dan juga dihubungkan ke dua alat ukur, yaitu osiloskop dan AC voltmeter. Nah, jadi nanti ketika nilai BCD dirubah, kita bisa lihat tampilan dari bentuk modulasi menggunakan osiloskop dan penurunan tegangan yang terjadi menggunakan voltmeter.
Pengaturan intensitas cahaya dilakukan dengan menggunakan dua buah saklar LSD ini, MSD dan LSD. Baik, langsung saja kita mulai. Sambil diperhatikan intensitas cahaya lampunya seperti apa ketika nilai BCD-nya semakin besar. Nah, ini adalah intensitas cahaya lampu ketika nilai BCD-nya adalah 0. Ya, MSD dan LSD menunjuk ke angka 0. Intensitas cahaya lampu masih sangat terang. Tampilan osiloskop seperti ini, bentuk gelombang sinus sempurna. Bagian atas dan bagian bawah terpotong karena keterbatasan alat ukur, di mana ini merupakan sudah tampilan maksimal, jadi tidak bisa diperbesar lagi. Sedangkan tegangan yang terbaca adalah 221 volt. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke data yang paling pertama. Nilai BCD kita rubah ke angka 10. Berarti MSD yang kita rubah. Masih belum terlihat perubahan intensitas cahaya lampu, namun tampilan osiloskop sudah terlihat bahwa ada terjadi sedikit perpotongan di sini. Bisa kalian lihat di sini, titik ini dan ini. Itu merupakan titik perpotongan yang terjadi ketika nilai saklar BCD-nya adalah 10. Berarti bentuk gelombang sinus sudah tidak sempurna, namun masih sedikit terjadi perpotongan. Sedangkan tegangan yang terbaca adalah 220. Gambar tampilan osiloskop nanti kalian harus gambar menggunakan milimeter block berdasarkan video ini. Jadi bisa di pause videonya untuk digambar nantinya. Kemudian dihitung nilai time per diff, duty cycle, dan tegangannya. Time per diff tidak berubah dari pertama percobaan sampai sekarang adalah 5 milisecond. Nah, untuk menghitung jumlah seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah atau nilai adalah satu gelombang penuh. Berapa satu gelombang penuh? Berarti ketika ini adalah 1, tidak sampai 2 di sini, untuk puncak atasnya adalah 1,8. Sedangkan bawahnya sama, 1,8. 1,8 tambah 1,8 berarti 3,6. Nah, nilai di situ adalah 3,6 untuk 10. Sehingga bisa dihitung nilai duty cycle berapa. Selanjutnya, data berikutnya kita rubah ke 25. Kita rubah ke 25. Berarti MSD-nya ke angka 2. Dan LSD-nya ke angka 5. Ya. Bisa terlihat terjadi sedikit penurunan intensitas cahaya, sedangkan untuk tampilan osiloskop seperti ini sudah agak panjang perpotongan yang terjadi sehingga bentuk gelombang seperti ini. Ya, ini adalah tampilan atasnya dan tampilan bawah. Sudah terjadi perpotongan yang lumayan panjang. Nah, berarti jumlah gelombang, jumlah kotak yang aktif atau nilai untuk tampilan ini adalah 1,5 ditambah 1,5, berarti ada 3. Begitu cara menghitungnya. Untuk nilai tegangan 212. Ini adalah data untuk nilai BCD 25. Selanjutnya kita rubah ke 35. Ini dirubah aja ke angka 3. Ya. Terlihat tadi terjadi penurunan intensitas cahaya. Sedang untuk tampilan osiloskop kalian hitung sendiri. Ini adalah tampilan atas. Bisa dikira-kira aja, tidak perlu presisi betul hitungannya. Sedangkan ini adalah tampilan bawahnya. Ya. Untuk nilai tegangan pada posisi BCD 35 198.
Selanjutnya kita rubah lagi nilai BCD-nya ke 44. Berarti ini ke angka 4. Ya. Dan di sini ke 4. Terlihat ya, terjadi penurunan intensitas cahaya. Untuk tampilan osiloskop, ini adalah tampilan atas dan ini adalah tampilan bawahnya. Ya. Untuk nilai tegangan 180,5. Sekarang kita rubah lagi nilai BCD-nya ke 58. Ini kita rubah ke angka 5 dan ini ke angka 8. Nah, tambah redup lampunya. Tampilan osiloskop ini adalah tampilan bawah. Nanti bisa kalian gambar. Sedangkan ini adalah tampilan atasnya. Nah, yang paling utama dari gambar kalian itu adalah jarak ininya. Kalau ketinggian ada kesalahan tidak masalah. Yang penting paling utama itu adalah jarak mati dan hidupnya. Gitu. Untuk nilai tegangan ini nilai BCD 58. Selanjutnya kita rubah lagi. Nilai BCD 79. Berarti MSD-nya ke angka 7. Ya. LSD-nya ke angka 9. Ya. Bisa dilihat tinggal ada sangat sedikit cahaya di lampu. Karena perpotongan yang terjadi sudah sangat panjang karena nilai tertinggi untuk BCD ini adalah 99. Ketika nilainya 99 berarti lampu hampir mati. Ini 79 tampilan osiloskop. Ya. Ini tampilan bawah, tampilan atas. Sudah lebih dari setengah yang terpotong. Makanya lampunya tambah redup. Untuk tegangan 61 volt. Kita rubah lagi BCD-nya ke 88. Ya. Hampir tidak terlihat cahaya, namun masih ada merah sedikit di lampunya. Tampilan osiloskop sudah terlihat semua tampilan atas dan bawah karena yang bagian tinggi sudah terpotong. Tegangannya 33,46. Ya, selesai. Berarti data untuk percobaan 2 sudah lengkap. Untuk data tabel yang nanti akan saya lampirkan bersama video ini untuk data yang bernilai angka, sedangkan yang gambar kalian gambar berdasarkan video yang saya buat ini. Demikian saja untuk percobaan kedua. Percobaan ketiga, kendali intensitas cahaya secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.